Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ada peserta hari ini. Amin. Bagaimana kabarnya? Saya berkati, kamu berkati, kita semua diberkati. Kita percaya bahwa pagi hari yang cerah ini kita ada di gereja bukan sebuah kebetulan, tetapi semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita satukan hati, kita bersaat teduh. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, di mana kami ada saat ini Bapa, di tempat ini untuk beribadah semuanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan mulai ibadah ini. Engkau sendiri Tuhan yang berkehendak, bimbing berkati dari awal pertengahan hingga akhir Bapa, sehingga ibadah ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami siap memuji muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Pujilah Aku Tuhan, cobalah Aku Tuhan, selidiki
ini siap memuji muliakan Kamu yang percaya dan katakan amin. Bapak Ibu, ada sukacita. Hari ini tanggal Berapa? betul sekali. Kemarin tanggal 17. betul sekali. Memperingati apa Bapak Ibu? Kemerdekaan Indonesia. Kalau merdeka berarti ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita pujikan sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, tentukan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat merasakan kasihnya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Coba Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan tanah hati kita, akan ditaburi oleh firman Tuhan. Taburkan pujian, kusiapkan hati kita. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
Ibu mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Secara khusus kami boleh menikmati kemerdekaan, boleh memperingati kemerdekaan bangsa kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Bila kami bukan sekedar merdeka secara fisik, tetapi kami merdeka dalam Tuhan. Segala kehidupan kami boleh kami senantiasa kami telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat ibadah yang pagi hari ini kami beri bersama-sama menikmati pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini Engkau berkenan di hati Tuhan. Dan tiba saatnya pagi hari ini kami mau mendengarkan kepada firman-Mu. Urapi kami dan persiapkan hati kami pagi hari ini. Biar hati kami sungguh-sungguh ditaburi dengan benih yang unggul dan di dalam hati yang subur, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini kami boleh menjadi pelaku pelakukan kebenaran itu Tuhan. Terima kasih Bapak surga, kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap sungguh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Saya diberkati. Kamu diberkati. Kita semua diberkati. Iya, pagi hari ini kembali untuk saya berbagi firman Tuhan bersama dengan Bapak Ibu. Dan masih dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kita. Tadi Mas Kurnia katakan bahwa yang ke-79. Hari yang spesial, bukan cuma sekedar untuk bangsa kita, tetapi Bapak Ibu kalian masih ingat beberapa bulan yang lalu bahwa di tempat ini ada yang ulang tahun yang ke-79. Dia adalah orang tua kami. Jadi ada satu kata yang saya katakan bahwa terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini saya masih didampingi oleh orang tua. Dan doa kami adalah biarlah anugerah dan kemurahan, kekuatan, kesehatan menyertai orang tua kami. Dan orang tua kami adalah orang tua yang benar-benar disiplin Bapak Ibu. Jadi apalagi kalau tentang ibadah, tentang Tuhan, wah itu udah nggak mau kompromi. Mau itu anak, mau itu menantu, ya udah disikat kalau memang kira-kira nggak sesuai dengan kebenaran. Suatu ketika berapa bulan yang lalu, jadi mami orang tua saya itu punya supir pribadi banyak. Ada Keke, ada Askan, ada Fatur, ada Mas Bagas pada saat itu. Suatu ketika tim kita atau supir pribadi mami itu banyak tugas. Jadi minggu itu nggak dijemput Pak Dewi. Jadi pas saya sampai gereja saya baru ingat, oh ya mami siapa yang jemput gitu kan. Jadi saya habis drop istri sama anak-anak saya balik ke Cibiru. Tetapi sampai Cibiru itu sudah jam 9:15. Mami itu kalau udah mau ke gereja itu jam 8 itu udah siap di depan rumah. Jam 9:15, kalau perjalanan ke sini 15 menit otomatis sudah setengah 10. Jadi waktu saya klaksonin saya panggil mami bilang apa? Udah nggak usah gereja deh katanya. Bapak Ibu, saya merasa salah Bapak Ibu. Kenapa ya saya gitu? Jadi saya bersyukur bahwa kami punya orang tua, punya mami yang semakin ke depan semakin cinta Tuhan dan menjadi kekuatan bagi setiap kami, setiap nasihat maupun doanya. Ya Bapak Ibu, tentunya kita masih ingat ketika bulan Juli sampai awal Agustus Gembala kita mendedikasikan tentang hubungan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama, bagaimana hubungan kita dengan keluarga, bagaimana hubungan antara suami dengan istri, istri dan suami maupun anak-anak Bapak Ibu. Ditambah lagi adalah setiap hari Jumat malam kita belajar parenting project. Siapa yang diberkati dengan parenting project? Ada? Amin. Bapak Ibu, sekalipun saya anak-anak saya sudah besar semua, tetapi saya diberkati sekali.
bagaimana saya untuk membangun komunikasi dengan istri maupun dengan anak-anak saya, Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini saya diminta oleh gembala kita bahwa dari bulan Juli awal sampai akhir, sampai Desember awal, sampai Agustus awal, apakah apa yang disampaikan Bapak Gembala kita sudah kita lakukan belum? Tentang komunikasi, tentang hubungan, kualitas hubungan. Kalau Bapak Ibu sudah praktekkan, berarti hari ini kita nggak usah ada firman. Ya, kita langsung kita lomba 17-an Agustus, Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apakah hidup kita sudah memiliki kualitas hubungan yang sehat. Bagaimana hari-hari ini, apakah apa yang sudah disampaikan oleh gembala kita sudah kita lakukan hari lepas hari, Bapak Ibu? Karena saya percaya bahwa hubungan itu sesuatu yang penting. Hubungan itu adalah menentukan masa depan kita. Jadi kita akan buka dulu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ada? Ya, di depan bisa saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, adakah di sini manusia kepunyaan Allah? Apakah Bapak Ibu merasa bahwa saya itu miliknya Allah? Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Ada semuanya? Kita kepunyaannya Allah, amin? Amin. Kalau kita bukan punya Allah, kita punya siapa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini dikatakan bahwa kita diperlengkapi dengan semua yang kita perlukan untuk kita berbuat kebaikan. Perhatikan firman Tuhan tadi bahwa firman Tuhan berfungsi untuk mengajar, yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan berfungsi untuk menyatakan kesalahan. Jadi kalau Bapak Ibu tersinggung atau tertolak dengan setiap firman Tuhan yang disampaikan, itu sesuatu yang biasa, Bapak Ibu. Kita bersyukur. Kalau justru itu tujuan firman Tuhan diberitakan. Yang ketiga adalah fungsi firman Tuhan adalah untuk memperbaiki kesalahan. Firman Tuhan tidak cukup untuk mengoreksi diri kita. Firman Tuhan tidak cukup untuk menyatakan seseorang itu salah kalau tidak memberikan tahu mana yang benar, Bapak Ibu. Karena saya bersama dengan keluarga menganggap bahwa hubungannya adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Karena kita tahu semuanya bahwa kita diciptakan di bumi ini bukan untuk kita sendirian, tetapi kita hidup bersosialisasi satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita membangun hubungan itu sangat penting karena menentukan masa depan kita. Hari-hari ini kita berhubungan dengan siapa, itu menentukan masa depan kita. Firman Tuhan katakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan kita yang baik. Bapak Ibu pernah membaca buku dari John Maxwell? John Maxwell ini adalah penulis buku. Dia lebih banyak di dalam leadership, Bapak Ibu. Tetapi salah satunya mengutip seperti ini, Bapak Ibu. Setiap manusia cenderung menganggap sukses atau keberhasilan itu dipandang dari segi hasil atau pencapaian semata. Padahal sebenarnya jauh lebih bergantung sukses itu kepada hubungan. Itu yang ditulis oleh John Maxwell. Saya ulangi bahwa manusia cenderung menganggap sukses atau keberhasilan itu dipandang dari segi hasil maupun pencapaian semata. Padahal sebenarnya jauh lebih bergantung sukses tersebut pada hubungan. Bapak Ibu, contoh simpel apa yang disampaikan oleh John Maxwell dalam bukunya ini adalah bagaimana gereja ini ada. Sebelum gereja ini ada, 4 tahun perjalanan gereja ini, kita sebelumnya berasal dari komsel yang kecil. Kita dimulai dari 3 keluarga, mulai tambah. Dan perjalanan komsel kurang lebih dalam 3 tahun. Kalau 3 tahun sampai sekarang 4 tahun perjalanan komunitas kita gereja ini, perjalanan itu udah 7 tahun.
Dan saya yakin sekali bahwa kalau gereja ini ada sampai saat ini Bapak Ibu, karena di antara kita, baik dari gembala, pengembalaan maupun dari pengurus maupun dari setiap jemaat, kita bisa membangun hubungan yang sehat, hubungan yang baik. Kita sering dengar bahwa kenapa banyak teman-teman atau dalam diri kita pernah mengalami bahwa kenapa kita ketika kita bisnis berjuang, kenapa kita resah? Kenapa kita justru sekarang akhirnya apa? Kita berjalan masing-masing. Pernah mengalami hal seperti itu Bapak Ibu? Saya pernah mengalami saat join berdua gitu. Di tengah jalan ya sudah kita pecah kongsi. 3 minggu yang lalu saya ketemu dengan teman saya. Teman saya adalah saya dengan beliau sama profesinya. Jadi suatu titik teman saya itu dalam kondisi yang sangat sulit, tetapi dia hebat di dalam skillnya di dalam kerja. Dia tinggal di KSB. Waktu itu saya bilang gini, kamu punya potensi yang hebat di dalam keamanan. Kenapa kamu nggak bikin outsourcing untuk kamu bisa bikin sendiri? Tapi itu pada saat itu teman saya ini dikatakan bahwa keluarga saya ada di Jawa. Kenapa? Karena kesulitan hidupnya. Singkat cerita, ketika bulan berikutnya saya jemput keluarga istri maupun anaknya kita bawa ke sini, dan teman saya akhirnya membuat outsourcing. Nah itu saya tawarkan, kalau mau join sama saya boleh, tapi saya punya dana segini. Dia kata, oh enggak, saya sendiri, saya bisa, oke baik. Tetapi di perjalanan usaha yang dia lakukan adalah dia join dengan salah satu penegak hukum. Saya katakan wajar, kenapa? Karena bidang bisnis teman saya adalah outsourcing yang berhubungan dengan hukum, dengan keamanan. Dan saya katakan itu baik. Tetapi perjalanan di dalam usaha itu sangat pesat, berkembang pesat, dan dalam waktu 2-3 tahun perusahaannya diberkati sekali. Tetapi 3 minggu yang lalu ketika saya ditelepon, kita ajak makan bareng, dia katakan di depan saya, dikatakan bahwa perusahaan saya sudah tutup. Bahkan kantornya itu udah kosong Bapak Ibu. AC-nya udah dilepas, sudah meja udah diangkat semuanya. Kenapa? Itu logo nama PT-nya udah dilepas karena dikejar-kejar oleh developer. Dia cuma bilang bahwa teman saya meninggalkan perjanjian awal, dan temannya adalah membuat usaha sekarang ada di Salatiga. Bapak Ibu, kenapa mereka teman-teman saya bisa pisah seperti itu? Karena satu, bahwa dia tidak bisa membangun hubungan yang baik, tidak bisa membangun hubungan yang sehat. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa bisnis, bisa memiliki karir pelayanan yang hebat, tetapi kalau Bapak Ibu tidak bisa membangun hubungan yang baik, maka tinggal tunggu waktunya itu akan selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu punya talenta yang hebat di dalam hidup ini, tetapi kalau Bapak Ibu tidak punya pelatih, tidak punya sparring partner yang bisa mengasah talenta Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan terjadi apa-apa. Bapak Ibu punya potensi yang hebat, tetapi kalau Bapak Ibu tidak menemukan dan tidak punya koneksi, maka Bapak Ibu tidak bisa berbuat banyak di dalam kehidupan ini. Jadi kita perlu memiliki hubungan yang sehat. Kita perlu mengenal bagaimana membangun hubungan yang sehat dengan sesama kita Bapak Ibu. Kita akan buka di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 3. Ya, ayat firman Tuhan ini udah familiar sekali. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Iya, demikian firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 demikian. Berbahagialah, berhenti di sini Bapak Ibu. Berbahagialah di dalam bahasa Inggris boleh dikatakan adalah apa artinya bless. Tetapi bukan itu artinya, bukan itu saja Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar bless itu berbahagia, bukan sekedar happy, bukan sekedar gembira, tetapi juga bisa diartikan adalah beruntung. Bisa diperhatikan bahwa berkelimpahan dan kehidupan Bapak Ibu itu diinginkan oleh orang banyak, bahkan orang iri dengan kehidupan Bapak Ibu. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik artinya adalah orang yang jahat,
Siapa yang menasehati Bapak Ibu? Bapak Ibu datang kepada siapa ketika minta nasihat? Itu adalah menentukan Bapak Ibu akan bahagia atau tidak. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya tidak mengikuti cara-caranya orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dengan siapa Bapak Ibu hang out selama ini? Kemana Bapak Ibu ketika ada waktu kosong? Bergaul dengan siapa? Pergi dengan siapa Bapak Ibu? Suara siapa yang Bapak Ibu dengar hari-hari ini? Itu menentukan Bapak Ibu akan bahagia atau tidak Bapak Ibu. Alkitab berkata, berbahagialah kalau Bapak Ibu tidak berjalan menurut orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang pasti kalau Bapak Ibu berjalan menurut orang fasik, kalau Bapak Ibu berdiri di jalan orang berdosa dan Bapak Ibu duduk dalam kumpulan pencemooh, Bapak Ibu pasti tidak suka dengan firman Tuhan. Apalagi merenungkan firman Tuhan, pasti tidak. Betul? Tetapi kalau Bapak Ibu suka firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu, pasti Bapak Ibu akan bisa menikmati di ayat berikutnya. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak bisa mengikuti di ayat yang pertama, bagaimana kita bisa menjalankan ayat yang kedua? Bagaimana kita bisa menikmati di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, kalau di ayat yang pertama di dalam Mazmur 1 ayat pertama kita sudah salah, nggak mungkin kita akan bisa melakukan yang ayat yang kedua. Kalau ayat yang pertama kita sudah keliru, nggak mungkin kita akan bisa menikmati di ayat yang ketiga. Semua orang mau apa saja yang dibuat itu berhasil, nggak usah di dalam Tuhan. Orang di luar Tuhan pun suka gitu kan. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bapak Ibu, ayat yang pertama adalah bicara tentang hubungan. Ayat yang pertama bicara tentang relationship, bagaimana hari-hari ini dengan kehidupan kita. Ayat yang pertama bicara tentang hubungan kita dengan sesama kita. Bapak Ibu, ada seorang yang paling usianya paling tua di dunia ini. Saya pernah baca Bapak Ibu, namanya Maria Braños Morera. Dia lahir bulan Maret tahun 1907. Di dalam tulisannya dikatakan seperti ini Bapak Ibu, kunci untuk hidup yang panjang itu adalah menghindari dari orang-orang yang beracun. Itu salah satu tulisan dari orang yang paling sepuh, orang yang paling tua. Lahir bulan Maret tahun 1907. Dikatakan bahwa kalau kita mau umur panjang, jauhilah orang-orang yang beracun. Seringkali kita mendengar bahwa kita berhadapan dengan orang-orang yang setiap saat mengeluh. Kita berhadapan dengan orang-orang yang dikit-dikit mengkritik orang, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sesuatu yang negatif dalam kehidupan kita. Suatu ketika saya melihat, saya pulang aktivitas sama istri itu kadang-kadang jam 10, jam 11, kadang jam 12 baru pulang. Tetapi saya selalu nyetel TV Bapak Ibu, untuk sebagai teman tidur. Jadi nggak dilihat sih, kadang-kadang lihat sebelum ngantuk, tapi nanti sudah TV dari lihatnya kita. Saya pernah lihat seperti ini Bapak Ibu, ada orang yang diwawancarai di dalam televisi itu. Dia katakan kesimpulan seperti ini, aku mau cuma hidup itu maunya baik-baik saja. Saya mau hidup yang penting saya senang, yang penting saya bahagia. Salah nggak Bapak Ibu? Nggak salah. Saya pun mau gitu kan. Sah-sah saja, punya keinginan seperti itu. Tetapi adalah pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan semuanya itu? Disadari maupun tidak disadari bahwa dunia ini sekarang menawarkan ide pada kita bahwa kalau kita itu jadi orang kaya, ketika kita tuh uangnya banyak, ketika kita tuh memiliki suatu kekuasaan yang besar, ketika kita tuh terkenal di mana-mana, maka kita akan bahagia dan kita akan hidup nyaman. Itu dunia tawarkan Bapak Ibu. Betul Pak? Ada sebuah buku yang judulnya Harga yang Tertinggi
dari sebuah materialisme. Dalam buku itu menjelaskan ada dua tipe individu di dunia ini, yaitu yang pertama adalah individu yang dimotivasi oleh aspirasi ekstrinsit. Artinya adalah aspirasi dan dari hal-hal yang di luar dirinya, yaitu kekayaan, ketenaran, harga diri, pencitraan. Itu adalah aspirasi ekstrinsit. Yang kedua adalah individu yang dimotivasi apa yang disebut aspirasi intrinsik. Artinya adalah aspirasi dari dan untuk hal-hal yang sifatnya internal, hubungan yang bermakna, pertumbuhan pribadi, kontribusi pada komunitas, suka menolong dan lain sebagainya. Bapak Ibu, hasil riset menunjukkan bahwa aspirasi ekstrinsit, keinginan yang berasal dari luar tapi mempengaruhi kebahagiaan sehari-hari dan kesehatan psikologi. Artinya jika seseorang lebih menghargai kekayaan, ketenaran, pencitraan, maka mereka menghadapi risiko ke dalam kebahagiaan yang lebih besar, termasuk kecemasan yang berlebihan, depresi, rendah diri, dan masalah keintiman satu dengan yang lain karena ada rasa curiga di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, sebaliknya kalau seseorang lebih menghargai hubungan yang lebih dalam atau hubungan yang bermakna, dikatakan di dalam bukunya, senang membantu orang lain, mereka cenderung mengalami peningkatan kesejahteraan dan mereka lebih bahagia. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, Bapak Ibu? Lebih bahagia untuk memberi daripada menerima. Betul? Dalam survei tersebut 74,6% orang memilih ekstrinsit sebagai tujuan utama mereka di dalam hidup. Artinya mereka memilih kekayaan, ketenaran, pencitraan, kekuasaan sebagai aspirasi dan pengharapan yang besar dalam menghadapi masa depan mereka. 74,6% yang memilih ekstrinsit. Maka ketika saya baca buku itu, Bapak Ibu, saya tidak heran jika banyak manusia, banyak setiap kita di zaman sekarang ini, terutama anak-anak muda, mengejar hal yang materialis, mengejar sesuatu yang sifatnya status. Mereka memanfaatkan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuannya sendiri, dan dia masuk bodoh dengan orang lain. Bukakan hari-hari ini seperti ini yang berkembang, Bapak Ibu. Kalau dunia ini mendorong orang untuk mengejar sesuatu yang sifatnya dari luar, tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu bekerja dari dalam. Betul? Tuhan bekerja dari dalam. Tuhan memperbaiki yang dari dalam diri kita. Tuhan memperbaiki hati kita. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, Pak Bambang, tolong dong Pak. Udah pakai baju merah ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu perhatikan, buat apa kita sukses di luar rumah kalau kita gagal membangun kehidupan di dalam rumah? Apa gunanya, Bapak Ibu? Apa untungnya Bapak Ibu sukses di luar rumah tetapi gagal untuk membangun di dalam rumah itu sendiri? Mungkin Bapak Ibu di luar dipuji, Bapak Ibu di luar didengar suaranya, Bapak Ibu di luar dihormati, tetapi ketika Bapak Ibu pulang tidak ada yang puji Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pulang tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang menghormati. Apa untungnya, Bapak Ibu? Kalau setiap kita belum berhasil di luar rumah, tetapi kalau kita berhasil membangun hubungan di dalam rumah, ibaratnya gini Bapak Ibu, ketika kita pulang itu kita dicas. Ketika kita pulang di dalam keluarga kita, energi kita penuh, baterai kita full,
Dan keesokan harinya ketika kita keluar rumah, ketika kita pergi aktivitas kembali, sekalipun di luar kita masih gagal, tetapi ada satu yang kita tidak lupa, bahwa ketika kita berhasil membawa dalam rumah, ketika kita pulang, kita ada yang menyambut. Ketika kita pulang, kita ada yang mendengarkan. Ketika kita pulang, kita ada yang menghargai Bapak Ibu. Mana yang lebih penting Bapak Ibu? Kita kelihatan hebat di luar, tapi kita keropos di dalam. Kita kelihatannya mewah di luar, tetapi kita gagal membangun kehidupan di dalam. Mana yang lebih penting Bapak Ibu? Sekali lagi bahwa Tuhan bekerja di dalam. Tidak ada seorang pun yang membangun bangunan. Itu adalah bangunannya dulu. Pasti pondasinya dulu. Seorang bangunan pasti akan membangun pondasinya yang tidak kelihatan. Ketika pondasi sudah kuat, baru membangun bangunan di atasnya, Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu, 3 Yohanes 1 ayat kedua. Tiga Yohanes 1 ayat ke-2. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak Ibu, simpel firman Tuhan pagi hari ini. Jikalau jiwamu baik-baik saja, maka apa yang keluar pun akan baik-baik. Jika kalau di dalam kita, hati kita, jiwa kita makmur, maka keluarnya pun kita akan makmur dan jadi sehat, Bapak Ibu. Percuma Bapak Ibu di luar kelihatan bagus, kelihatan wangi, kelihatan wah pakai baju dan celana branded, pakai kacamata, pakai tas yang mewah gitu kan. Tetapi kalau hati kita tidak happy, hati kita kosong, percuma Bapak Ibu. Tapi tahukah bahwa kebanyakan dari setiap problem yang kita alami, kenapa banyak orang-orang yang akan datang kepada hamba Tuhan? Banyak orang-orang datang kepada Pak Pendeta untuk konseling, Bapak Ibu. Atau banyak orang yang datang kepada psikolog. Kalau kita bisa simpulkan bahwa kebanyakan mereka adalah trouble di dalam hubungan. Betul? Hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara mertua dengan menantu gitu kan. Tapi kalau saya dengan mami enggak. Sekarang enggak kami. Tapi enggak tahu 10 tahun yang lalu gitu kan. Tapi yang pasti sekarang enggak apa itu. Jadi saling menyalahkan, saling tidak terima dan lain sebagainya. Hubungan antara orang tua dengan anak. Apa yang kita sharingkan, apa yang kita konselingkan, apa yang kita lari kepada psikolog, kadang-kadang cuma sekedar ini Bapak Ibu, tentang hubungan. Dan kalau kita tidak tahu bagaimana caranya untuk kita membangun hubungan yang sehat, bagaimana kita bisa hidup bahagia maupun sehat. Jadi kuncinya adalah bagaimana hubungan kita. Apakah hubungan kita udah settle belum dengan keluarga kita? Hubungan kita dengan sesama kita seperti apa? Bapak Ibu, ada 3 hal yang penting di dalam buku yang saya baca tadi, bahwa hubungan sosial sangat baik untuk kita dan kesepian akan membunuh kita. Yang kedua adalah hubungan yang penting adalah kualitas dari hubungan itu, bukan sekedar kuantitas. Yang ketiga adalah hubungan yang baik tidak hanya melindungi tubuh kita, tetapi juga melindungi otak kita. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun kualitas hubungannya, Bapak Ibu? Bagaimana caranya untuk kita membangun kualitas hubungan kita dalam kehidupan ini? Kita akan buka dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat ke-5.
Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Elvis bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Sampai 8. yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan Ya. dalam keadaan 8. sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, amin. Dikatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Seperti apa sih perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu? Dan yang kedua dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, untuk membangun hubungan yang sehat atau untuk membangun hubungan yang memiliki kualitas, yang pertama adalah hubungan itu adalah untuk kita saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua adalah hubungan tersebut harus dua arah, tidak cuma satu arah, Bapak Ibu. Bukan cuma kita ini diperhatikan, tetapi kita tidak mau memperhatikan orang lain. Bukan cuma kita ini ditraktir, tapi kita tidak berusaha untuk kita bisa mentraktir orang lain. Tidak bisa untuk kita maunya dibantu terus, tapi kita harus berani membantu orang lain. Harus ada kata saling, Bapak Ibu. Dalam hidup kita bersama, kita harus pakai pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya adalah Kristus itu mementingkan dirinya, tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia berani melepaskan haknya, bahkan menjadi satu level dengan manusia, dan dia berani berkorban untuk Bapak Ibu dan saya. Kenapa di dalam kehidupan ini banyak orang yang kecewa di dalam membina hubungan, banyak orang yang putus di tengah jalan ketika membina hubungan, Bapak Ibu. Di sini saya belajar bahwa hubungan itu didasari dengan apa? Saya ada dua bahwa dikatakan kalau hubungan kita didasari dengan kasih atau cinta, itu adalah seperti Bapak. Keinginan untuk menyenangkan atau menguntungkan orang yang kita kasihi, meskipun kita sendiri yang harus berkorban untuk cinta itu. Coba Bapak. Cinta atau kasih itu adalah keinginan untuk menyenangkan atau menguntungkan orang yang kita kasih, meskipun kita sendiri yang harus berkorban. Kita namanya cinta. Kebalikannya apa, Bapak Ibu? Ambisi atau nafsu itu beda dengan cinta. Kalau nafsu saya cari kesederhanaannya dan seperti ini, Bapak Ibu. Keinginan untuk menguntungkan atau menyenangkan diri sendiri meskipun harus mengorbankan orang lain. Apa yang saya dapat dari hubungan ini? Keuntungan apa yang saya dapatkan dari komunitas ini? Beda tentunya, kan? Kalau cinta atau kasih, apa yang harus saya berikan? Apa yang harus saya korbankan? Tetapi kalau nafsu, itu adalah sama apa yang buat saya? Untungnya buat saya apa? Bapak Ibu, jadi cinta atau kasih, apa yang bisa saya berikan di dalam hubungan ini? Kalau Bapak Ibu bisa menguntungkan orang lain, Bapak Ibu bisa menyenangkan orang lain meskipun Bapak Ibu sendiri harus berkorban, itu namanya adalah dewasa di dalam kasih. Kalau Bapak Ibu tidak bisa, maka Bapak Ibu, maaf boleh saya katakan bahwa gagal untuk kita menjadi Kristen yang sesungguhnya.
Karena dalam firman Tuhan pagi hari ini, di dalam ayat yang kita baca tadi adalah kita sudah diberikan teladan buat Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sendiri. Dia menjadi satu level dengan setiap kita, mengorbankan untuk kita yang terbaik. Bapak Ibu, ada 4 hal yang saya pelajari di dalam untuk kita bisa memiliki kualitas hubungan yang sehat. Yang pertama adalah menerima sesama seperti Yesus telah menerima saya. Bisa nggak di dalam ini kita terapkan dalam hubungan kita? Yang pertama, menerima sesama seperti Yesus telah menerima saya. Coba buat dalam Roma 15 ayat ke-7. Roma 15 ayat ke-7. Ya, kita akan baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, taruh di dalam dasar, di dalam hubungan kita, menerima sesama kita seperti Yesus telah menerima Bapak Ibu. Yang kedua adalah menghargai orang lain seperti Yesus menghargai saya. Menghargai sesama kita, orang lain, keluarga kita, seperti Tuhan Yesus telah menghargai kita. Bapak Ibu, tidak mungkin kita memiliki kualitas hubungan yang baik kalau kita minta dihargai terus. Betul? Yang ketiga adalah mengampuni orang lain seperti Yesus mengampuni kita. Mengampuni orang lain seperti Yesus telah mengampuni saya. Harus ada diselipkan di situ untuk mengampuni. Ketika kita mengampuni, kita tidak melihat apa sih dosa dan salah dia, pelanggaran apa sih untuk apa orang ini kepada saya, itu kita hapuskan dulu. Dan ini saya coba bahwa 32 tahun pernikahan saya dengan istri, perjalanan cukup panjang. Gak cuma sekedar saya bisa mempertahankan ini, saya bisa mempertahankan keluarga saya sampai 32 tahun. Mungkin saya yang paling lama pernikahan di sini. Kecuali orang tua saya pastilah gitu ya. 32 tahun. Tidak cuma sekedar saya mempertahankan keluarga, tetapi kalau di dalam mengarungi kehidupan saya, kalau sampai saat ini tidak ada untuk kita saling menerima, kita tidak ada saling menghargai, di dalamnya itu tidak ada untuk kita saling mengampuni, Bapak Ibu, selesai, tidak akan sampai tempat ini. Tetapi dasar ini yang menjadi pelajaran buat setiap kita, bahwa yang pertama adalah untuk kita bisa menerima sesama kita seperti Kristus telah menerima kita, menghargai orang lain seperti Yesus telah menghargai kita, dan mengampuni orang lain seperti Yesus telah mengampuni kita. Bapak Ibu, yang keempat adalah mempercayai orang lain seperti Tuhan Yesus percaya pada kita. 4 hal ini yang menjadi dasar untuk kita membangun hubungan yang sehat di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita di tempat ini, di tengah-tengah pekerjaan kita, bahkan dimanapun kita ada. Mari kita sama-sama belajar di 4 hal ini untuk kita bisa terapkan. Kalau kita mengerti 4 hal ini, kita menyadari bahwa kita yang berdosa sudah dibenarkan oleh Allah, kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan. Tinggal tanggung jawab kita adalah untuk kita belajar mengasihi sesama kita. Kita mengasihi sesama kita dimanapun kita ada. Dan ketika kita melangkah untuk kita belajar mengasihi orang, mengasihi keluarga kita, bahkan kita mengasihi orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, goalnya adalah cuma satu, Bapak Ibu. Bagaimana orang itu mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Tetapi kalau sebaliknya, kalau di dalam kehidupan ini bahwa kita tuh maunya dikasih, kita tuh maunya diperhatikan, saya kan kepala rumah tangga gitu kan, saya maunya diperlakukan segala sesuatu yang baik, maka tidak akan panjang, Bapak Ibu. Kebahagiaan itu cuma semu, Bapak Ibu. Bahkan mungkin kedepannya kita akan semakin banyak musuhnya.
Jadi kalau kita lihat seperti sesuatu yang harus di nomor satu kan, itu adalah bertolak belakang dengan kebenaran. Jadi pagi hari ini selalu saya katakan bahwa sekalipun saya mengarungi kehidupan rumah tangga sudah 32 tahun, bukan berarti bahwa saya dan istri saya adalah yang paling hebat. Kami masih banyak belajar di dalam membina hubungan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa walaupun anak saya yang besar itu sudah mandiri, ada di Jakarta. Pagi-pagi tadi dia udah ngabari bapak. Hari ini kakak ibadahnya sore. Saya tanya kenapa kok sore? Karena pagi mau ikut lomba lari 10 kali. Oh nggak apa-apa, tapi jangan lupa harus ikut. Kami dengan istri baru belajar ketika kami terima modul di dalam parenting project Bapak Ibu. Kami belajar membongkar fondasi yang tidak baik selama ini. Saya pribadi meninggalkan keegoan saya sebagai orang tua. Saya meninggalkan mungkin ada kesombongan sebagai orang tua bahwa bukan saya yang harus ke bawah, tapi anak yang harus ke saya. Itu dulu. Apakah kurang perjuangan orang tua untuk angkat kalian? Itu ketika saya belum dapat sesuatu pemahaman di dalam parenting project. Dan hari lepas hari ada suatu titik pasti kita ada keributan. Hari lepas hari ada suatu keributan. Tetapi ketika Pak Baja memberikan saya waktu untuk saya sharing pagi hari ini, saya cuma bilang apa yang harus saya sampaikan tentang hubungan. Kelemahan yang kami alami adalah ketika kami berapa tahun menjadi kekristenan adalah ya tentang hubungan. Ego saya sangat dominan, apalagi tentang anak. Waduh, kalau boleh dikatakan bahwa ya lo harus ngikutin saya, lo harus ngikutin gua. Kenapa? Gua tuh berjuang dari kecil sampai dewasa sampai kalian menjadi sukses. Gitu. Tetapi kemarin ketika saya mendengarkan firman Tuhan, ketika saya bicara tentang hubungan saya dengan Tuhan, saya salah selama ini. Saya punya waktu dengan anak saya yang pertama. Sekarang itu seperti kemarin hari Rabu atau hari Kamis, kita datang ke kantornya, kita bisa ngobrol, kita bisa ketawa-ketawa, benar-benar kita bisa curhat. Ibarat seperti ini Bapak Ibu, anak saya orang yang seperti ini terhilang, tapi kemarin itu sudah belum 100% pulih, tetapi kami belum bisa menikmati bahwa ini seperti awal ketika saya punya Elizabeth. Kita bisa curhat, kita bisa ngobrol tentang pekerjaan, kita bisa bicara tentang gimana keluarga kita, bagaimana untuk kita ke depan. Bapak Ibu, jangan terlambat. Saya boleh dikatakan bahwa terlambat karena anak saya sudah besar, tapi jangan terlambat. Ketika Bapak Ibu memiliki suatu keluarga yang hebat, bina hubungan yang baik. Anak saya yang nomor 1, puji Tuhan, hubungan sudah pulih. Dan tanggal 20 ini anak saya pergi ke Kudus karena dikirim kantor untuk ke Kudus. Awalnya saya tanggal 20, tanggal 22 saya menyusul ke Kudus sebenarnya. Misalkan nginep sehari atau 2 hari di Kudus, sekedar satu bahwa investasi hubungan ini seakan terus bina, seakan pulihkan hidup saya. Anak saya Yosi yang ada di Bekasi setiap saat. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini bukan cuma sekedar untuk Bapak Ibu, tapi untuk saya. Saya masih belajar untuk benar-benar membangun kehidupan rumah tangga yang benar-benar yang dulu saya tidak tahu, yang mungkin dulu mengikuti doktrin lain. Mulai saya kembalikan. Kenapa seperti tadi Bapak Ibu bahwa pergaulan kita itu menentukan masa depan kita. Dengan siapa hari-hari ini kita minta nasihat, dengan siapa kita pergi untuk kita minta nasihat, itu menentukan masa depan kita. Betul? Mari kita jangan sia-siakan waktu yang ada.
Jangan sia-siakan keluarga yang Tuhan percayakan di tangan kehidupan kita. Kita tentunya mau bahwa keluarga kita bahwa keluarga yang dibenahi dan Tuhan dari dalam. Karena yang di luar itu akan pasti akan mengikuti. Amin. Iya, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kita panggil untuk pemain musik dan doa semua. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita menaikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dari awal kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah sesuai dengan rencanamu. Dengan siapa kita berdiri, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita duduk berbicara, akan sangat mempengaruhi bagaimana hidupmu ke depan. Adakah hubungan kita sudah rusak hari-hari ini? Belum terlambat, saudara. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Keluar dari setiap komunitas yang tidak sehat.
menjauh dari orang-orang yang berdampak buruk buat hidup, menjauh dari orang-orang yang memisahkan engkau dari kasih karunia Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus kuat berbicara dalam diri saya. Menjauh dari orang-orang yang memisahkan engkau dari kasih karunia-Ku. Tuhan berkata. Karena sesungguhnya Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Bahkan Dia rela mati buat kita. Kita baru saja menyanyi, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Benar itu dari hatimu? Atau hanya karena engkau menghafal lagu ini? Tadi sudah disampaikan, mencintai itu berarti berusaha membahagiakan, berusaha membuat orang yang kita cintai senang, walaupun kita harus berkorban. Cinta Tuhan Yesus pada setiap kita sangat terbukti, tidak perlu diragukan. Sebesar apa cinta Tuhan Yesus kepada kita? Dia merentangkan tangan dan mati di atas kayu salib. Sedemikianlah besarnya cintanya bagi kita. Lalu, bagaimana? Apakah kita mencintai Dia? Apakah kita mau berkorban bagi Tuhan? Mengorbankan waktu untuk kita datang ibadah, mengorbankan waktu untuk tiap pagi kita berdoa dan membaca Alkitab, mengorbankan waktu untuk keluarga, supaya mereka semua terpelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Biarlah setiap kita boleh memiliki hubungan yang baik, hubungan yang sehat. Dan itu dimulai dari hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Tanpa ada hubungan yang baik dengan Tuhan, mustahil kita bisa berhubungan dengan baik pada sesama kita. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Engkau yang sungguh-sungguh mau cinta Yesus, angkat tangan naikkan pujian ini. Cinta Yesus selamanya. Sungguhkah itu dari hatimu? Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup.
yang sehat dengan Tuhan, sehingga kami pun bisa menjalin hubungan dengan sesama kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyadarkan kami untuk kami menjaga hati kami, menjaga hidup kami dari setiap hubungan-hubungan yang membuat kami terpisah dari Tuhan, bahkan yang membuat kami terpisah dari anugerah-Mu yang besar itu. Biarlah kami memperhatikan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah nasihat-nasihat firman-Mu tertanam dalam hati kami. Biarlah itu semua terngiang-ngiang dalam telinga kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berbahagia, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Agustinus yang sudah Tuhan pakai menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kesaksian hidup hamba-Mu ini boleh menginspirasi kami, boleh menguatkan kami, memotivasi kami, untuk kami boleh membangun hubungan yang sehat dengan anak-anak kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami pagi hari ini Tuhan mengucap syukur atas segala apa yang Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang Kau berikan di dalam sepekan ini Bapa. Kami dapat menikmati kehidupan kami sehari-hari berjalan dengan bersama-Mu Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ini Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Bapa berkat yang Kau berikan dapat kami pergunakan dan kami juga menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Bapa. Setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berdampak di tempat ini Bapa. Cuci dan kuruskanlah Bapa persembahan ini Bapa. Setiap apapun yang kami berikan Bapa, maupun melalui persembahan di dalam setiap kehidupan kami ini, kami serahkan juga dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan secara kebetulan saudara dan saya jadi bagian dari bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Belanda atau dari Jepang, tapi kemerdekaan Indonesia diraih dari ribuan, bahkan ratusan ribu jiwa yang dikorbankan. Ada darah yang tertumpah, darah para pahlawan, supaya saudara dan saya dan anak cucu kita boleh hidup di dalam alam kemerdekaan. Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka hari ini? Masih ada begitu banyak penjajahan. Ada penjajahan korupsi, ada penjajahan mentalitas yang rusak, penegakan hukum yang melemah. Tanggung jawab kita bukan untuk demo, bukan untuk turun ke jalan teriak-teriak tidak jelas, tapi kita mau berseru kepada surga yang olehnya kita beroleh anugerah kemerdekaan. Kita mau berdoa buat bangsa kita. Siapkan hatimu saudara untuk berdoa buat bangsa. Naikkan pujian ini. Syukur untuk setiap rencana Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia dalam satu kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat
kita dengan berkat. Berkati bangsa ini, saudara. Berkati bangsa ini. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami memberkati Indonesia. Kami bersyukur menjadi orang Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Kami bersyukur untuk setiap kekayaan alam yang sudah Tuhan limpahkan buat bumi Nusantara ini. Segala barang tambah, segala hasil bumi, hasil hutan, hasil laut. Kami bersyukur, kami sadar itu semua dari Tuhan asalnya. Berikan kepada bangsa kami kemampuan untuk mengelola semua berkat-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengelola berkat ini. Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami, buat Bapak Presiden Joko Widodo yang beberapa bulan lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Topang hamba-Mu ini Tuhan, topang beliau untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan yang membawa kemajuan bangsa ini. Tuhan, pegang tangannya dan Tuhan tuntun langkahnya supaya apapun yang dibuat, apapun yang diputuskan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk peralihan tongkat kepemimpinan nasional kepada Bapak Prabowo Subianto. Kami memberkati hamba Bapak Prabowo Subianto. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan buat Bapak Presiden yang akan melanjutkan kepemimpinan nasional, supaya melalui Bapak Prabowo bangsa ini boleh lebih dipersatukan, lebih kuat, lebih boleh mengelola semua yang ada. Kiranya penegakan hukum di negara ini boleh berjalan dengan baik, keadilan ditegakkan, kebenaran ditegakkan. Biar pemimpin-pemimpin bangsa kami berdiri di atas dasar kebenaran. Kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya ada kebebasan beribadah buat umat-Mu di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh yang membelenggu, setiap roh-roh yang mencengkram, diusir, dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang membukakan mata hati bangsa ini untuk melihat bahwa Yesus Kristus Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari Sabang sampai Merauke, Engkau yang memberkati bangsa ini, menjauhkan dari bencana, menjauhkan dari hal-hal yang buruk, bahkan dari setiap intervensi asing. Kami berdoa supaya bangsa ini menjadi bangsa yang tangguh. Kami boleh berdiri di atas kaki sendiri, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, apapun denominasinya. Tuhan, biarlah kami boleh bergandengan tangan, biar ada kesatuan hati di antara umat Tuhan, menggenapi doanya Tuhan Yesus, supaya kami menjadi satu, membawa kemuliaan buat bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Euforia perayaan kemerdekaan 17 Agustus, kiranya itu disertai dengan tanggung jawab untuk membangun bangsa ini, untuk berkiprah, berkontribusi buat bangsa ini sesuai dengan bidang kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menjadi orang Indonesia. Kami bersyukur boleh tinggal di negeri yang kaya raya ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saya undang Ibu Rini. Aku dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur yang tak henti-hentinya Tuhan, atas karunia penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Haleluya. kami boleh merayakan hari kemerdekaan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah setiap kami boleh menjalin komunikasi dengan baik Tuhan. Biarlah jemaat-Mu di tempat ini bersaudara Tuhan. Amin. Kami tidak membeda-bedakan Tuhan Yesus, tetapi kami satu di dalam Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, di pagi yang penuh sukacita Tuhan, kami mengucap syukur atas bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati bangsa kami. Kami lahir besar di bangsa kami Tuhan. Biarlah kami memiliki kontribusi buat bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, di tempat ini, di jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan Yesus, boleh berkarya bagi kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami sudah merdeka, kami sudah bebas dari dosa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terus Tuhan jaga kami, jaga hati kami,
jaga sikap kami, perkataan, perbuatan kami Tuhan, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, boleh membawa kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk gembala kami Bapak Ubajaya Karyadi, kami ucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan, Engkau menyertai, memberkati Tuhan. Bahwa Bapak Gembala kami ini Tuhan Yesus, Engkau telah sembuhkan Tuhan, Engkau telah pulihkan, Engkau telah merdekakan dari sakit penyakit Tuhan. Itu karena kasih-Mu. Memberkati Budiah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk mempunyai seorang ibu, seorang hamba Tuhan, Ibu Gembala kami yang takut dan hormat kepadamu Tuhan, yang mengasihi untuk setiap kami, yang menopang doa untuk setiap kami Tuhan. Tuhan beri kesehatan, kekuatan untuk beliau Tuhan. Kami percaya pengurapan hikmat daripada Allah itu terus Tuhan mengalir atas ibu yang kami kasih, Budiah Tuhan Yesus. Biarlah boleh membimbing setiap kami, terlebih kaum wanita di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberkati anak putrinya Sasa dan Sharon Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Hanya ini yang bisa kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, yang dengan sepenuh hati Tuhan melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Baik tim musik, WL Singer Tuhan, guru sekolah minggu, Asar Tuhan, kaum muda, kaum ibu di tempat ini, kaum bapak Tuhan, semuanya Tuhan kami melayani hanya untuk pemulihan nama-Mu Tuhan. Kami melayani di tempat ini bukan untuk nama kami Tuhan. Biarlah Tuhan satukan hati kami untuk semua jemaat di tempat ini mau belajar melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk tetangga kami kanan kiri, depan belakang RT RW di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, Engkau menolong wilayah kami Tuhan Yesus. Biarlah kehadiran kami membawa berkat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, memberkati Bu Misi Tuhan. Kalau tanggal 22 akan operasi, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati bersepakat berdoa buat Ibu Misi. Kesembuhan, pemulihan terjadi. Engkau memberkati saat operasinya, sucikan dan kuduskan ruangan yang dipakai. Berikan hikmat untuk dokter, perawat Tuhan, untuk obat-obatan, infus, bius, apapun yang masuk ke tubuhnya, sucikan dan kuduskan Tuhan Yesus. Kami juga percaya Engkau mengasihi Ibu Misi Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Ibu Misi. Engkau tidak akan meninggalkan Tuhan. Engkau beri keberanian Tuhan waktu memasuki ruang operasi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau singkirkan roh ketakutan. Damai, sejahtera, sukacita daripada Allah turun atas Ibu Misi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Niki Tuhan Yesus. Engkau memberkati kesehatannya Tuhan. Engkau beri hikmat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu Tuhan. Engkau memberkati Niki dalam pekerjaan dan kesehatannya Tuhan. Segala sesuatunya hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang. Biarlah Tuhan setiap kami masing-masing membawa berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu. Haleluya. Mari buka hatimu saudara, angkat tanganmu. Dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah atas berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita berada. Dengan penuh iman dan syukur, kami terima kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.